Termasuk saya sendiri menikmati Pak Aloysius. Sebagai putra daerah Sumsel, kalau dahulu sebelum ada jalan tol, perjalanan dari Jakarta menuju ke rumah saya di Palembang memakan waktu lebih kurang 15 jam. Sekarang saya bisa menikmati dengan 7-8 jam saja. Pada tahun 2011, pemerintah melalui Perpres nomor 32 tahun 2011 meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Maka dirancanglah sejumlah proyek-proyek strategis. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera, termasuk kawasan strategisnya, yaitu kawasan strategis Selat Sunda dan kawasan ekonomi khusus. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari-hari ini kita telah menikmati sebagian jalan tol Trans Sumatera tersebut. Tadi disebutkan sudah 500 km lebih dari 2.800 km yang direncanakan. Termasuk saya sendiri menikmati Pak Aloysius. Sebagai putra daerah Sumsel, kalau dahulu sebelum ada jalan tol, perjalanan dari Jakarta menuju ke rumah saya di Palembang memakan waktu lebih kurang 15 jam. Dengan catatan mungkin dua kali stop untuk menghilangkan stres melewati likuk-likuk jalan yang agak neru, agak sempit. Sekarang saya bisa menikmati dengan 7-8 jam saja, tergantung penyeberangan. Kalau penyeberangannya 1 jam, 7,5 jam saya tiba. Kalau penyeberangan memakan waktu 1,5 atau 2 jam, mungkin 8 jam, 9 jam saya baru tiba di rumah. Bayangkan, bila seluruh jalan tol telah tersambung, dari Lampung sampai ke Banda Aceh, saya perkirakan, maka kita dapat menghemat waktu 55 sampai 60 jam. Terima kasih Hutama Karya atas kerja kerasnya telah menghadirkan jalan tol di Sumatera, yang tentu saya kalau bisa mewakili masyarakat Sumatera, mereka sungguh sangat happy kehadiran jalan tersebut. Nah, Sumatera ini kita akan melihat jika jalan tol dan feeder-feedernya terbangun, apa saja yang akan bangkit dari Pulau Sumatera ini. Kita melihat kegiatan ekonomi utama di Sumatera, mulai dari oil and gas, kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan, besi baja, wisata, semua akan bangkit dengan adanya jalan-jalan tol dan feeder-feeder menuju kepada kawasan perhatian investasi. Next slide. Sekarang mari kita lihat apa pengaruh adanya jalan tol terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping tentu aktivitas bepergian semakin lancar, tentu secara teoritis keberadaan jalan tol diperkirakan akan meningkatkan kegiatan ekonomi di Sumatera. Nah, bagian akhir, walaupun kita menghadapi kendala pandemi COVID-19 yang berakibat pada tersedotnya dana untuk mengatasi pandemi, namun saya ingin mendukung penuh Hutama Karya untuk mencari alternatif pembiayaan agar jalan ini dapat dituntaskan sebelum 2024. Misalkan pembiayaan non-APBN dan utang dengan mengundang mitra strategis. Sovereign Wealth Fund juga bisa dilibatkan, yang sekarang nanti akan memberikan paparan, kita dengarkan. Bila perlu, bisa saja Hutama Karya menjual jalan tol tersebut. Kemarin saya membaca, memang ada rencana untuk menjual. Tidak apa-apa, Pak. Kalau ada kritik, hadapi saja. Karena kita bukan memilikinya, yang kita penting. Tapi Hutama Karya membangun untuk bangsa ini. Kepemilikan bisa siapapun pengusaha nasional kita, ataupun bermitra dengan siapapun. Yang penting rakyat menikmati, negara diuntungkan, dan Hutama Karya bekerja untuk bangsa dan negara ini. Sekian, Pak. Kami dukung terus untuk bekerja. Saya menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi,
banyak problem yang dihadapi, tapi bila bekerja serius, profesional, dan ikhlas, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan kemudahan untuk mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.